Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini saya punya kabar mengenai regulasi terbaru dari PSSI yang mana mewajibkan musim depan tim-tim Liga 1 membatasi penontonnya. Baik itu di kandang dan ini maksimalnya hanya 50% dari jumlah kapasitas stadion yang ada. Nah, makanya buat teman-teman Boboto semua disiapin semua keperluannya biar kita bisa nonton langsung di stadion. Nanti akan kita coba bahas selengkapnya di video hari ini. Mohon atensinya untuk Bobotoh. Ini adalah pengumuman penting dari channel Roni Anwari sebelum dimulainya musim baru yang harus diketahui Bobotoh semua. Senjata tajam, flare dan smoke bomb tidak diizinkan untuk digunakan di luar maupun di dalam stadion, dan bawaan penonton lainnya akan dibatasi. Supporter diharuskan membeli tiket secara online dan membuat akun dengan data yang sesuai identitas, agar semua dapat berjalan lancar dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Dimulai pada postingan ini, diharapkan Bobotoh yang menyaksikan channel ini dapat menjadi supporter yang lebih modern, termasuk memberikan dukungan yang lebih positif untuk Persib Bandung. Semua isi dalam video ini boleh digunakan kembali tanpa mengganti narasi dan mencantumkan sumber asalnya. Salam sejahtera untuk Bobotoh semua, semoga menjadi supporter terbaik di Indonesia. Baik teman-teman Boboto, kita awali kabar hari ini dari regulasi terbaru yang diterbitkan oleh PSSI, yang mana musim depan tim-tim peserta Liga 1 hanya bisa disaksikan 50% dari jumlah total kapasitas stadion yang ada. Nah, misalkan untuk musim kemarin kan Persib hanya 75% dari jumlah stadion, ya dari kapasitas stadion maksud saya, sehingga ya tahun atau musim depan itu tidak terlalu berpengaruh, sebetulnya hanya 50%, karena ya mudah-mudahan full lah 50% juga, karena ya kita untuk musim selanjutnya atau musim depan itu semua tim memang dibatasi hanya 50% saja, sehingga tidak ada lagi tim yang akan full di dalam stadionnya, sehingga ya minimal punya batur lah ya, kita punya teman. Kalau musim kemarin kita kelihatannya kosong banget GBLA, tapi musim depan beberapa tim Liga 1 juga ya pasti akan kosong-kosong karena stadion maksimal harus diisi 50% penonton saja. Nah, ini juga tentunya PSSI mengeluarkan regulasinya tidak sekaligus, dicicil gitu ya satu persatu, sehingga kita makin tahu lagi untuk regulasi musim depan itu ada apa aja. Kemarin kan kita sudah tahu regulasi yang mengatakan atau melarang supporter tim tamu tidak boleh mendampingi timnya ketika bertandang gitu. Nah, sekarang satu lagi untuk supporter di kandang sendiri ya dibatasi hanya 50% saja dari kapasitas stadion yang ada. Nah, kedepannya apalagi tenang, masih ada kayaknya yang kemarin mengenai regulasi pengurangan poin ya untuk timnya jika memang ada satu tindak kekerasan atau tindak kriminal atau tindak kerusuhan gitu yang dilakukan oleh supporternya sehingga akan merugikan tim yang dibelanya. Jadi ya ada pengurangan poin lah untuk tim, intinya begitu ya. Jadi itu tinggal kita tunggu saja kapan dirilisnya, karena ya sekarang keluarnya satu persatu tentu saja untuk regulasi terbarunya. Nah, untuk regulasi terbaru ini yang melarang atau yang membatasi kapasitas penonton hanya 50% saja, menurut Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa saat ini
FIFA sedang betul-betul menyorot sepak bola Indonesia. Jadi ya nanti di musim depan itu akan ada atau akan ada ya sedikit sering lah untuk utusan FIFA memeriksa gitu ya atau mengecek benar nggak sepak bola Indonesia ini aman maksud saya, karena untuk musim kemarin kan kita sudah lolos sanksi dari Kanjuruhan gitu ya, dari Kanjuruhan, dan dari kemarin juga mengenai yang Piala Dunia akhirnya kita dilepas gitu. Nah ini untuk FIFA sendiri memang kalau ada sedikit aja atau kesalahan kecil yang dilakukan di sepak bola Indonesia kali ini kayaknya agak berat untuk dilepasin. Kayaknya memang akan dapat sanksi. Untuk itu, untuk jaga-jaga, karena musim depan juga musimnya kampanye, musim tahun politik. Jadi ya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Jadi sudah difikirkan apa saja yang harus dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, khususnya oleh PSSI. Jadi ya untuk saat ini supporter hanya bisa terima saja. Toh memang kan biasanya kita menuntut untuk PSSI agar merevolusi sepak bola Indonesia gitu agar lebih baik lagi. Nah sekarang ya saatnya kita untuk menjaga kondusivitas keadaan agar lebih nyaman dan nyaman menyaksikan sepak bola di musim depan gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada update terbaru lagi dari regulasi yang terbaru oleh PSSI nanti akan saya coba langsung update di sini. Baik, kita masuk di tema berikutnya. Di sini juga ada sedikit tambahan informasi mengenai kemarin di latihan kedua Persib Bandung, Luis Milla sudah mulai mengundang akademi usia umur ya. Jadi kemarin ada beberapa adik-adik kita yang diikutkan dalam latihan tim Persib senior. Nah, dari kelompok usia U16 kalau nggak salah. Jadi nanti juga Luis Milla sesuai dari yang sudah pernah saya sampaikan kemarin akan memasukkan 2 atau 3 pemain muda yang dipromosikan ke tim Persib senior yang mungkin nantinya ada dari U16, U17 dan seterusnya gitu ya. Jadi ya nanti Luis Milla pengen melihat langsung apakah benar ini layak atau belum gitu ya untuk mengisi skuad Persib senior. Jadi karena untuk U17-nya masih di Qatar, masih di Doha, yang kemungkinan hari ini atau besok gitu ya pulangnya, dan mungkin ya secepatnya akan diundang beberapa orang yang dianggap yang mungkin sudah ada namanya, nanti diundang latihan juga dengan Persib senior ya, di situ akan dilihat langsung oleh Luis Milla. Jadi buat adik-adik kita juga mudah-mudahan ya menampilkan permainan terbaik lah, walaupun judulnya hanya latihan bersama gitu, tapi sebetulnya itu menjadi penilaian oleh tim pelatih gitu ya. Baik, untuk selanjutnya kita bahas dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh kemarin yang belum sempat saya bacakan. Ada yang pertama, di sini yang nanya untuk Kang, kenapa David Da Silva belum ikut latihan dari kemarin? Nah, untuk David Da Silva ini katanya memang meminta izin ke tim pelatih untuk telat datang atau telat bergabung latihan dengan tim sekitar 3 harian. Jadi kalau nggak besok ya hari Jumat sudah bergabung dengan Persib Bandung untuk latihan. Jadi kemungkinan ya hari ini atau besok juga udah sampai di Bandung lah gitu ya untuk ya siap-siap dan mulai latihan bersama. Nah ini juga jadi tidak ada gosip lagi yang bilang kayaknya ini mau hengkang dan lain sebagainya. Enggak, kalau DDS ini memang sudah minta izin ke tim pelatih untuk telat karena masalah keluarga ya, entahlah mungkin masih belum ada hal-hal yang harus dilakukan dulu gitu ya sebelum pergi ke Indonesia atau langsung ke Bandung. Nah pertanyaan yang kedua, untuk pertanyaannya adalah Kang, apakah ada aturan kalau latihan tim Persib itu boleh ditonton atau tidak? Nah, kalau untuk aturan sendiri nggak ada ya dari federasi, ya minimal dari PSSI atau PT LIB itu nggak ada yang melarang tim disaksikan ketika latihan gitu, nggak ada. Ini hanya diserahkan kepada tim pelatih dan manajemen saja biasanya untuk apakah ini latihan terbuka atau tertutup. Bahkan tim Liga 1 yang lain saya dengarnya memang ada beberapa yang sangat ketat, tidak
wartawan aja nggak boleh ngeliput gitu ya, apalagi untuk penonton. Nah, ini juga memang dibatasinya itu harus dari tim tim internal, baik itu tim pelatih maupun manajemen ataupun pihak keamanan. Nah, kemarin juga harusnya di latihan kedua itu informasinya boleh ditonton, ternyata tidak boleh, justru ditutup terpal gitu kalau nggak salah tuh, kemarin di Sidol itu ditutup terpal, jadi ya sama sekali nggak boleh ditonton lagi. Karena ya entahlah, ini mungkin kebijakan baru dari manajemen atau tim pelatih, sehingga ya maklumin aja lah buat teman-teman bobotoh yang mungkin pengen ngelihat Persib ya nanti pada saat waktunya saja, atau ya apa ya, kita tunggu informasi selanjutnya aja. Jadi jangan memaksakan untuk hadir di pinggir tempat latihan gitu ya, kalau memang tidak diperkenankan. Nah, ini juga kalau untuk peraturan sendiri tadi sudah dibalikin ke tim pelatih dan manajemen. Jadi buat teman-teman ya, kalau memang latihan tertutup tidak boleh disaksikan, berarti ada sesuatu di situ, entah soal taktik atau soal apa ya, dasar-dasar yang memang harus diketahui oleh pemain saja. Jadi ya biar tidak kesebar lah, untuk tim lain juga nggak nyontek, mungkin begitu ya. Ya mudah-mudahan lah bisa ngerti gitu teman-teman bobotoh, tidak terlalu memaksakan. Nah, ini juga sedikit intermezzo mungkin ya, untuk sebetulnya bukan dari teman-teman bobotoh aja yang kemarin ngerasa sedikit khawatir mengenai waktu persiapan dari tim Persib ini apakah bisa atau enggak, karena kan waktu kompetisi 1 Juli ini kurang dari sebulan, sedangkan Persib baru mulai latihan-latihan gitu kan. Nah, ini juga yang menjadi satu dari pecinta Persib gitu, kemarin ngobrol juga bahwa ini kan pemain tuh, walaupun saat ini PSSI sudah mengagendakan agenda PSSI, Timnas tidak bentrok dengan agenda tim atau agenda Liga 1 gitu, sehingga pemain Liga 1 bisa istirahat atau libur ketika ada agenda Timnas. Tapi di balik itu kan sebelum Timnas main tentu ada TC atau ada pemanggilan atau ada pemusatan latihan. Nah, itu pemain-pemain kan sebelum pertandingan sudah harus mengikuti latihan, atau setelah pertandingan juga minimal ada jeda buat istirahat gitu ya, kasihan. Nah, ini mempengaruhi juga karena di Persib ada 4 pemain yang dipanggil Timnas, plus 1 pemain asing yaitu Daisuke Sato yang dipanggil Timnas Filipina gitu. Jadi minimal 5 pemain sudah hilang gitu sementara. Jadi belum pemain asing yang baru yang belum bergabung, ditambah tim muda yang akan dipromosikan ke tim Persib senior. Nah, ini juga agak sedikit mempengaruhi nantinya taktik dan kekompakan tim, menurut teman-teman yang yang sering memperhatikan Persib gitu ya. Jadi ini apakah bisa atau tidak Luis Milla. Jadi jangan sampai ya memang kita sepenuhnya mempercayakan untuk proyek Persib ini sudah diperhitungkan lah oleh tim pelatih maupun manajemen, latihannya kapan, programnya kapan dan kapan, tapi ya tetap kekhawatiran itu memang ada, dan itu tergantung kitanya aja lah nyikapinya secara positif atau ya jangan berlebihan gitu ya. Dan mudah-mudahan besok di TC di Jogja itu bisa terus timnya sudah terbentuk lah, jangan kayak musim lalu Luis Milla memang kan baru datangnya di beberapa pertandingan awal, sehingga untuk menerapkan skema dan memilih pemainnya di saat Liga 1 sudah mulai. Nah, ini di saat TC di Jogja itu benar-benar dipilih yang sesuai keinginan. Tapi ya kalaupun tidak ada ya lebih baik secepatnya lah, kasihan teman-teman pemain yang mungkin juga akan di loan gitu ya. Itu biar bisa mempersiapkan dirinya. Tapi ya mungkin sudah ada pembicaraan lah kalau untuk yang mau di loan gitu ya. Ya udah, itu aja dulu informasi yang bisa saya kasih di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.